Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasibah Siddiqi, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Terdapat data pretest dan posttest sebanyak 20 buah. Yang pertama akan kita lakukan adalah menguji distribusi data X dan Y dengan Kolmogorov-Smirnov test. Pertama, kita urutkan datanya secara ascending dengan cara kita blok data pretest dan posttestnya, kemudian pilih menu data, pilih sort. Kemudian pada sort by kita pilih kolom C. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah memasukkan data pretestnya ke dalam kolom untuk Kolmogorov testnya. Kita copy data pretestnya, kita pastikan di kolom pretest pada uji Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya, kita cari nilai rata-ratanya dengan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok semua data pretestnya, tutup kurung, kemudian enter. Lalu untuk SD atau standar deviasi kita gunakan rumus sama dengan ST_dev. Kemudian kita blok semua data pretestnya, tutup kurung, lalu enter. Untuk fkum kita buat nomor urut sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk fs atau peluang data muncul terhadap data kelas kita dapatkan dengan cara sama dengan nilai awal fkum per atau dibagi nilai akhir fkum, dan untuk nilai akhirnya kita absolutkan dengan cara menekan tombol F4. Lalu tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Untuk Z kita dapatkan dengan sama dengan buka kurung nilai awal pretest dikurang dengan nilai rata-rata pretest atau average-nya. Untuk average-nya kita absolutkan, lalu tutup kurung per atau dibagi dengan standar deviasinya. Untuk standar deviasinya juga kita absolutkan. Enter, kemudian tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk nilai distribusi Z pada tabel distribusi normal, kita gunakan rumus sama dengan norm dis. Kemudian kita pilih data awal Z. Tutup kurung lalu enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Berikutnya untuk Fs dikurang Ft kita gunakan rumus ABS atau absolut. Nilai awal Fs dikurang dengan nilai awal Ft. Tutup kurung kemudian enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian untuk dihitung, kita gunakan rumus sama dengan max. Kita blok semua data fs dikurang ft, tutup kurung lalu enter. Untuk K-table, kita dapatkan dari tabel nilai kritis. Caranya yaitu kita ambil nilai alpha 0,5 pada urutan jumlah data dikurang 1. Jumlah data kita 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi kita ambil nilai alpha 0,05 pada urutan ke-19, yaitu 0,301. Kita tulis di sini 0,301. Berikutnya kita masukkan pada kesimpulan. Nilai D, yaitu 0,144271, kecil dari nilai K, yaitu 0,301. Berdasarkan daerah keputusan dan hipotesisnya, maka data ini berdistribusi normal, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kita uji menggunakan bantuan SPSS. Pada SPSS, kita pilih Sheet Variable View. Kemudian kita beri nama kolom pertama pretest. Kemudian kolom kedua posttest. Lalu untuk week-nya kita ubah menjadi 2. Week-nya kita ubah jadi 2 dan decimal place-nya kita ubah jadi 0. Begitu juga untuk posttest, week-nya kita ubah jadi 2 dan decimal place-nya jadi 0. Lalu untuk measure-nya kita ubah jadi scale. Nah, jika sudah, kita pilih data view, kemudian kita copy data ke dalam kolom SPSS. Yang pertama akan kita copy adalah data pretestnya. Kita ambil dari Excel,
Kita copy data pretestnya, kemudian kita pastikan di kolom pretest pada SPSS. Selanjutnya kita pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Karena data yang kita masukkan hanya data pretest, maka kita pilih pretest, kita masukkan ke dalam kolom test variable list. Caranya dengan menekan tombol ini. Jika sudah, klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Nilai yang akan kita ambil adalah nilai positifnya, yaitu 100. Kita copy. Coba kita bandingkan dengan hasil yang kita dapatkan menggunakan Excel. Kita copy pada Excel. Untuk nilai dihitungnya 0,100, sedangkan menggunakan SPSS 0,100. Jadi untuk hasilnya sama. Selanjutnya, untuk nilai post-test atau nilai Y, langsung saja kita ujikan menggunakan SPSS agar prosesnya lebih singkat. Kita copy data post-testnya, kemudian kita pastikan pada SPSS. Kita pastikan di kolom post-test pada SPSS. Kemudian ulangi langkah sebelumnya, yaitu pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Kemudian kita masukkan post-test ke dalam test variable list dengan cara menekan tombol ini. Jika sudah, klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk nilai pretestnya, yaitu 100, dan nilai post-testnya yaitu 0,89. Kita copy, kita pastikan pada Excel, kita pastikan di sini. Nah. Untuk data pretest dan post-test semuanya berdistribusi normal. Nah, setelah berdistribusi normal, baru bisa kita mencari nilai t-testnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi data. Langkah pertama adalah memasukkan data pretest dan post-testnya ke dalam tab uji signifikansi data. Kita copy semua data post-test dan pretestnya. Kemudian kita pastikan pada uji signifikansi data. Jika sudah kita kopikan, langkah selanjutnya adalah kita urutkan data berdasarkan nilai pretestnya. Langkah ini sudah kita lakukan pada awal, jadi kita skip. Selanjutnya kita mencari nilai D. Untuk nilai D kita dapatkan dengan cara mengurangkan nilai post-test atau Y dengan nilai pretest atau X. Sama dengan nilai post-test dikurang dengan nilai pretest. Selanjutnya kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk rata-rata kita gunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok semua data D, tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk mencari nilai XD, caranya sama dengan nilai D dikurang dengan nilai MD atau nilai rata-rata. Untuk nilai MD atau rata-ratanya kita absolutkan dengan cara menekan tombol F4. Sudah, tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Selanjutnya untuk kolom XD kuadrat, kita cari dengan nilai XD pangkat, gunakan simbol yang ada di angka 6, 2. Enter, kemudian tarik ke bawah. Lalu kita cari jumlahnya dengan rumus sama dengan sum. Kita blok semua datanya. Tutup kurung, lalu enter. Lakukan hal yang sama untuk mencari jumlah dari XD kuadrat, yaitu sama dengan sum. Kita blok semua data XD kuadrat, tutup kurung, kemudian enter. Jika sudah, kita proses rumus T hitung, yaitu dengan rumus MD per akar sigma X kuadrat D per N dikurang 1. Langsung masukkan
untuk nilai MD-nya yaitu rata-rata 4,5 per akar, kita gunakan SQRT, buka kurung, kemudian sigma XD yaitu jumlah dari XD kuadrat per N atau jumlah data yaitu 20 dikali dengan jumlah data yaitu 20 dikurang 1, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian untuk T-tabel kita dapatkan dari membebaskan satu data pretest dan satu data post-test. Maka kita ambil data pada urutan ke-19 pada T-table. Untuk T-tabelnya seperti ini. Kita ambil pada urutan data ke-19 dengan ketelitian yaitu 0,025 sampai 0,50. Jadi untuk data T-table-nya kita gunakan 2,09302. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Dari proses ini, kita dapatkan T hitung yang besar dari T-table, maka kita gunakan kriteria kedua, yaitu terima H1 apabila T hitung besar dari T-table. Dan untuk kesimpulannya, tolak H0 dan terima H1. Selanjutnya akan kita uji menggunakan bantuan data analisis. Caranya, pilih menu data, kemudian pilih data analisis, lalu pilih t-test paired to sample formings. Klik OK. Untuk variabel 1, kita masukkan data pretestnya, kita blok semua data pretestnya. Untuk variabel 2, kita masukkan data post-testnya, kita blok semua data post-testnya. Lalu untuk outputnya, kita masukkan ke dalam sheet baru, yaitu new worksheet. Kemudian kita beri nama untuk sheetnya, yaitu signifikansi. Jika sudah, klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Kita copy hasilnya, kemudian kita bandingkan dengan cara manual. Nah, untuk T-hitungnya, kita dapatkan pada T-start. Nah, untuk T-hitungnya sama, yaitu 3,590188. Hanya jika kita menggunakan data analisis, maka akan terdapat nilai negatifnya. Dan untuk nilai T-table, kita dapatkan di T-critical to tile. Untuk T-table-nya juga sama, yaitu 2,0930241. Ini penulisannya salah. Oke. Selanjutnya akan kita uji juga menggunakan bantuan SPSS. Kita buka SPSS. Pada SPSS, langsung saja kita pilih menu Analyze, pilih Compare Means, kemudian pilih Paired Sample T-test. Untuk variabel 1, kita masukkan data pretest dengan cara menekan tombol ini. Kemudian untuk variabel 2, kita pilih post-test dengan cara menekan tombol ini. Untuk ketelitiannya bisa kita lihat di option, yaitu 95%. Jika sudah, kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Untuk nilai T-nya yaitu min 3,590, dan untuk derajat kebebasannya 19, serta untuk signifikansinya yaitu 0,02. Kita copy, kita pastikan di sini. Nah, untuk nilai T-nya sama, 3,590. Untuk derajat kebebasannya 19, dan untuk signifikansinya yaitu kecil dari untuk signifikansinya yaitu 0,002. Maka kesimpulannya dari hasil pasangan nilai pretest dan post-test ini, nilai signifikansi yang didapatkan yaitu kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan antara data pretest dan post-testnya. Atau dengan kata lain, tolak H0, terima H1. Demikian penjelasan saya mengenai uji signifikansi data Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.